Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ferry Hanafiz. Kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah materi kelas 8, yaitu bab tentang iman kepada Rasul. Marilah kita langsung saja ke pembahasan iman kepada Rasulullah. Sebelum ke pembahasan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu itu kompetensi dasar dari bab ini. Yaitu yang pertama itu menjelaskan pengertian beriman kepada Rasulullah. Yang kedua itu menyebutkan nama sifat-sifat Rasulullah. Dan yang ketiga itu meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Adapun untuk indikator dari bab ini yaitu adalah yang pertama menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Dan yang kedua itu menjelaskan pengertian iman kepada Rasulullah. Dan yang ketiga menyebutkan dalil nakli dan akli terkait dengan beriman kepada Rasulullah. Yang keempat menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasulullah. Dan yang kelima menyebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasulullah. Dan yang keenam itu menyebutkan para Nabi yang termasuk ulul azmi. Dan yang ketujuh itu menjelaskan keistimewaan sifat-sifat Rasulullah SAW. Dan yang terakhir itu meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam beribadah. Dan yang terakhir itu meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam bermuamalah. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Pengertian dari iman kepada Rasul itu adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih di antara manusia beberapa orang Rasul dan tidak membedakan antara yang satu dan yang lain. Kemudian yang kedua itu mematuhi segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Pengertian Nabi dan Rasul. Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jabatan Nabi dan Rasul itu diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia pilihan. Mereka adalah itu laki-laki. Yang kedua mempunyai akal yang sempurna. Yang ketiga mempunyai kecerdikan yang dapat diandalkan. Yang keempat memiliki postur tubuh yang sempurna tanpa aib dan celah. Yang kelima mempunyai kebangsaan yang mulia. Dan yang keenam terpelihara dari hal yang dianggap rendah oleh masyarakat. Yang ketujuh terpelihara dari khilaf dan kekeliruan. Dan yang kedelapan adalah terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat, baik dosa kecil maupun dosa besar. Jumlah Nabi dan Rasul itu, menurut para ulama, Rasul yang diutus oleh Allah seluruhnya itu berjumlah 313 Rasul. Dan jumlah Nabi sebanyak 124.000. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui umat Islam itu adalah 25 orang. Adapun nama-namanya, yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam, yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, keempat Nabi Hud alaihissalam, kelima Nabi Saleh alaihissalam, keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, ketujuh Nabi Lut alaihissalam, kedelapan Nabi Ismail alaihissalam, yang kesembilan Nabi Ishaq alaihissalam, yang kesepuluh Nabi Yakub alaihissalam, yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam, ke-12 Nabi Ayub, yang ke-13 Nabi Zulkifli, yang ke-14 yaitu Nabi Syuaib, ke-15 Nabi Yunus alaihissalam, yang ke-16 Nabi Musa alaihissalam, yang ke-17 Nabi Harun alaihissalam, ke-18 Nabi Ilyas alaihissalam, ke-19 itu Nabi Ilyasa, yang ke-20 Nabi Daud alaihissalam, ke-21 Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ke-22 itu Nabi Zakaria, ke-23 Nabi Yahya alaihissalam, ke-24 Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara 25 nabi tersebut itu ada nabi-nabi yang memiliki gelar Rasul ulul azmi. Rasul yang memiliki
Apa itu Rasulul Azmi? Rasulul Azmi itu adalah Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi berbagai penderitaan dan gangguan dalam menjalankan tugasnya. Adapun nabi-nabi yang termasuk ke dalam Rasulul Azmi itu yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga Nabi Isa alaihissalam, yang keempat Nabi Nuh alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul itu yang pertama as-sidik, yang artinya adalah benar ataupun jujur. Yang kedua adalah amanah, yang itu adalah dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, yaitu dapat menyampaikan semua wahyu yang diterimanya. Yang keempat adalah fatonah, yaitu cerdas dan bijaksana. Adapun sebab kebalikan dari sifat wajib Rasul adalah sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul itu yang pertama kebalikan dari sifat sidik, yaitu al-kizbu, yang artinya berbohong atau berdusta. Yang kedua itu kebalikan dari sifat al-amanah, yaitu al-khiyamah, al-khianat, al-khianat yang artinya tidak dapat dipercaya. Dan yang ketiga itu kebaikan dari sifat tabligh, yaitu al-kitman, yang artinya menyembunyikan. Dan yang keempat itu kebalikan dari sifat fatonah, yaitu balada, yang artinya bodoh. Selain sifat wajib dan sifat mustahil, Nabi dan Rasul memiliki sifat jaiz. Nah, adapun sifat jaiz Rasul, Nabi dan Rasul adalah al-aradul basyariyah, yang artinya Rasul itu memiliki sifat-sifat manusiawi seperti yang dimiliki manusia biasa. Misalkan Rasul itu seperti manusia biasa, makan, minum, tidur, sedih, gembira, dan lain sebagainya. Lalu apa itu tugas Nabi dan Rasul diutus? Yang pertama itu menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu tercantum di dalam Quran surat Al-An'am ya, ayat 48. Yang kedua itu membawa kebenaran, berita gembira dan peringatan kepada umatnya agar memperoleh petunjuk ke jalan yang benar. Itu ada di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 24. Itulah pembahasan kali ini, yaitu materi iman kepada Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat dimengerti dan difahami. Saya tutup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.